Ya sahabat budaya, Mang Cebice dolo-dolo di mana berada. Terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dalam rangkaian Sriwijaya Siang, edisi Jumat 2 Februari 2024 ya, dengan kulo Cek Lisa ngerewangi Mang Cebice sampai dengan pukul 12 KG insya Allah ya. Kita bersama dalam dialog obrolan UMKM untuk edisi hari ini ya. Singgonya tetap di sini di Perompat ya, banyak informasi yang nak kami sampaikan terkait dengan UMKM ataupun beragam informasi berkaitan dengan pelaku usaha ya di acara dialog kita siang hari ini. Dan di studio Perompat alhamdulillah sudah hadir narasumber kita ketemu dengan Cek Tevanjani Mubarak. Assalamualaikum Cek. Waalaikumsalam Cek. Alhamdulillah Pak Cak hadir ya. Alhamdulillah. Obrolan UMKM kita hari ini sampai dengan kurang lebih pukul 12 waktu Indonesia Barat KG. Dan tentunya banyak hal yang menarik yang bakal kita perbincangkan ini Cek Tevan ya, terkait dengan pelaku usaha UMKM ya, yang kita jingo juga sekarang terus berkembang dari berbagai produk yang ditawarkan ya. Dan di sini Tevanjani Mubarak selaku owner Boneka Bagus. Ya topik kita dewek siang ini berbicara mengenai memulai usaha tidak harus dari hobi. Nah, tapi selama ini kita dengar seringnya ada yang dari hobi dulu ya, baru berusaha, baru muka usahanya. Ini terbalik. Nah, menarik gini ya. Oke. Dan sahabat budaya, acara ini pacak didengar melalui RRI Digital karena untuk RRI terestrialnya masih ada gangguan, dan juga pacak nyaksikan langsung dialog kita ini di live YouTube Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Nah, kita ke Cek Tevanjani ini dulu mengenai topik kita memulai usaha tidak harus dari hobi. Ini menarik, tentunya mungkin ini juga bisa dikatakan dari pengalaman dari Cek Tevanjani ya, memulai usahanya. Ternyata tidak harus dari hobi ya. Tidak. Oke, silakan. Iya, jadi cerita awalnya itu di 2017 ya. Karena di 2017 itu aku masih begawe Cek. Nah, masih gawe ya. Jadi awalnya itu ya karena bini itu di Palembang, aku di luar kota. Nah, jadi jarak jauh ya, LDR. Iya. Ujungnya nih LDR. LDR, iya. Nah, jadi ya mulai gusar lah kan. Jadi ngomong lah sama bini, cak mano, apa ke aku nak resign bae apa lanjut bae. Tapi caknya dari aku dewek ya memang dari awalnya itu Cek emang berat ke usaha. Dulu zaman kuliah juga sempat beberapa kali usaha. Dan yo sampai sekarang masih pengennya tetap di dunia usaha Cek itu Cek. Nah, jadi makanya 2017 itu resign dari tempat gawe dan ya mutus ke untuk apa yang pacak aku gawe ke. Nah, kebetulan tahun 2018 itu kan tahunnya wong kitonian. Maksudnya apa tahun 2000 wong kitonian? Jadi 2018 itu kan ada event besar gitu. Iya, itu ada Asian Games. Oh iya, ada ini perhelatan Asian Games. Bener. Nah, dari situlah kira-kira apa yang pacak gitu gawe ke sebagai putra daerah gitu. Karena yang aku jingok juga di 2011 zaman dulu juga masih kuliah. Wong-wong kebanyakan nih yang main untuk produksi atau juga souvenir itu banyakan dari luar Cek. Dari Jawa ya gitu. Ketika ada event besar seperti itu selalu memakai barang dari luar, dalam artian souvenirnya dari luar. Bener, ya, mesennya ya. Bener. Nah, tapi memang ya tidak serta-merta aku langsung tiba-tiba langsung buat gitu kan. Karena memang aku udah kate basic untuk ngejahit, untuk apalagi untuk buat boneka gitu kan. Makanya dari situlah aku ke Bandung yang mana memang di situ salah satu tempat untuk industri rumahan ya, boneka. Nah, dari situ belajar, cari tahu, dan hasilnya itu ya aku bawa ke Palembang dan ketemu sempat kemarin ke beberapa komunitas. Nah, dari situ memang aku kasih ke mereka beberapa sampel, yuk
karena kita ada event, jadi ngapa kita coba gitu. Nah dari situ, tapi tetap karena memang kebutuhan pasarnya besar, ya tetap dari Bandung tetap awalnya aku pakai gitu, karena kita ngejar untuk event 2018. Masih kan. mesen dari sana juga ya. Yo, tapi untuk sebagian kecilnya kita usaha ke dari Palembang. Sembari yo kawan-kawan Mang Cek di Palembang ini yo kita berdaya ke lah. Mada dak kate yang pacak gitu kan. Nah, itu dari situ sih awalnya. Dari awalnya di Garinian di tempat produksi yang ada di Iyo, Jawa situ bener, ya. bener, Penasaran Iyo. Mak Manonian caranya bisa memproduksi satu souvenir itu pajak dipesan banyak ya. Bener. Jadi merupakan peluang usaha ya, menjanjikan. Bener. Nah, apalagi yo karena di Bandung itu tadi kan, karena memang home industry, jadi kita lemak cari taunya itu lebih banyak tempat bertanya lah dibandingkan kalau misalnya kita langsung datang ke pabrik gitu. Beda ya? Beda. Oh, iya. Jadi ini termasuk handmade lah, semi handmade. Oke. Kalau dari pabrik dia tidak mau kasih tahu lah ya ininya. Iya, Produksi kalau dia nanti dia rugi ya. Dak? kita bertanya kalau dengan pabrik itu kan ya langsung ditembaknya nak pesan berapa gitu kan. Di pecinya Iya. perlu barang berapa banyak ada ya? Ya bener. Jadi ya mereka tidak kasih tahu ya dari mananya kan. Kecuali memang ada yang kita kenal. Jadi industri rumahan jenian diajari, kemudian dibawa ke sini ya. Betul. Ilmunya juga tapi juga masih make dari sana juga ya. Masih. Sebagiannya ya. Itu bisa dikatakan sebagai awal mula terjun ke dunia usaha ini atau emang sebelumnya sudah ada? Iya, awal mula untuk boneka. Untuk boneka ini ya? Iya. Jadi memang awalnya ya itu tadi aku resign terus ke Bandung untuk cari ilmu untuk ini. Dan kebetulan ada event besar ini, Betul. ada peluangnya Jadi dan kita ambil bisa jadi momennya usaha kan. ya di momen event Asian Games ini. Iya. Nah, ngapo Cek Tevan tuh ini apa tertarik untuk boneka bagus ini, untuk boneka baik. Mungkin itu kan apa dari segi pemasarannya yang menjanjikan atau kebutuhan yang tidak mungkin maksudnya tidak kata ada masanya Cek itu. Cek mana dong? Iya, jadi nah itu tadi kan karena kita nih kadang usaha tuh nak mikir aku nih pacak apa gitu kan. Apa yang kita pacak ya jadi ke usaha ya tidak salah. Tapi untuk yang cak aku misalkan aku ini karakter wong yang generalis lah itu. Kalau diomong segalanya pacak tuh ya pacak tapi lihat tidak gitu. Nah, tanggung. Nanggung. Kentang Iya, kalau budak-budak sekarang tuh. Nah, itulah jadi yo ndak kate hobi yang benar-benar spesifik lah saya itu kan. Yang memang benar-benar dikuasai Iya, ya. benar. Nah, tapi ya itu tadi kita ndak baca iri jingga uang ini lihat ini ya. Jangan-jangan Setiap orang itu beda-beda ya benar. kemampuannya ya. Jadi yo kita kenal sama diri kita cak mano lebihnya kita cak mano kurangnya kita cak mano yo kita dewe yang tahu. Nah dari situlah ya aku mikir untuk kerajinannya aku udah terlalu bisa tapi kalau untuk kontrol secara spesifik aku bisa gitu. Nah, Jadi makanya kelebihan Tevan tuh di kontrolnya bisa. ya quality control gitu. Jadi memang ada standar-standar yang memang Kita kuasai. aku pengen gitu. Dan dari awal memang sudah memulai usaha untuk boneka bayi apa Cak Mano? Yo, Sampai sekarang tidak berubah, tidak minat ke peluang usaha lainnya, misalnya produk lain gitu. untuk sementara di sini. Cuma memang tahun ini insya Allah aku kembangin untuk yang printing, versi printing. Jadi bantal printing kayak gitu. Itu baru mulai sih tahun ini insya Allah. Baru nak dimulai atau lagi? Baru nak dimulai. Bantal printing tuh maksudnya yang Cak mana tuh? Jadi ya tetap ada hubungannya sama boneka aja. Dia lebih simple. Jadi memang banyak main komputer. Gitu. Nah, karakternya tuh dia di print baru nanti di apa? Diisi sama dakron atau silikon gitu. Baru dibuat bonekanya ya. Iya. Tapi ini karena bantal berarti untuk
goleng juga ya? Iya, bisa Bu. Jadi serbaguna Bu. Iya. Sebagai mainan boneka bisa untuk bantal Bisa, juga. bisa Cek. Termasuk yang galak dipakai di mobil-mobil itu. Benar, benar, benar. Nah, kalau yang itu kita udah lama kalau kayak gitu. Tapi kalau yang untuk sekarang memang fokusnya itu mudah-mudahan insya Allah di bulan 3 lah kita start untuk Produksi ya. produksi itu. Bedanya dengan boneka yang sudah diproduksi yang sebelum-sebelumnya itu apa tuh? Kelebihan dari bantal printing ini? Nah, kalau printing ini kan sifatnya dia dari gambar langsung dicetak. Hasilnya itu ya sama dengan gambar yang ada di komputer. Gitu. Nah, kalau misalkan boneka konvensional kan itu memang rumit, apalagi untuk wong-wong yang belum tahu awal buatnya cak mano. Nah, jadi untuk boneka yang biasa cak ini memang kadang kita ketemu wong-wong yang belum paham lah. Aku pengennya cak ini nih. Nah, ternyata faktanya tuh Pas lah jadi beda. nah jadi agak beda. Ada Kita sesuai usahain ekspektasi ya. Nah, kita memang untuk mencegah cak itu di awal kita kasih masukan atau juga edukasi lah ke mereka. Nah, kalau untuk ini memang ada beberapa detail, contohnya yang tidak bisa kita cetak di realnya, di aslinya, karena yang ini ya ini memang handmade, karena handmade ada keterbatasan untuk beberapa detail kan. Jadi paling kita kasih alternatif solusinya cak mana yang bagusnya. Biar hasilnya bagus ya, Betul. menarik ya, banyak yang Iya, senang. Cek. Nah, untuk produksinya ini di mana tempat boneka bagus ini Dewe? Atau cuman mesen ke rumah industri tertentu, langsung masar ke Baya apa cak mana? Nah, kalau di kita untuk pemasarannya itu memang online, Cek. Jadi memang kalau aku dewe pasarnya itu banyakan memang dari Jakarta. Tapi kalau untuk ya Sumsel kita memang ada beberapa customer atau juga sudah jadi langganan ya. Langganan kita alhamdulillah setiap tahun ya sampai sekarang ya itu buatnya di Palembang. Nah, kalau untuk di Palembang dewe memang kita ada keterbatasan untuk mangcek bicek yang bisa buat boneka ini. Jadi memang tidak di siko tempat. Rumah produksinya tidak di situ tempat. Iyo, beda Cak. Misalkan ya kayak aku jelaskan tadi di Bandung memang ada siko kampung di mana wong-wongnya itu emang fokusnya cuma buat boneka. Jadi pengrajinnya banyak di situ Iya, ya. bener. Banyak opsi di sana kan. Nah, itu tadi. Memang tantangan untuk kita di Palembang ini yo tidak banyak wong yang bisa dan mau untuk buat boneka gitu. Memang kalau setahu aku sih emang tidak banyak pemain boneka di Palembang untuk terutama untuk yang custom kan. Kerajinan ini ya. Betul. Karena memang enggak kate, jarang ya. Iyo. Kebanyakan dari Jawa itu. Nah, Tidak itu. ngidak kan ya. Iyo. Iyalah kakek, kita lanjut lagi ya Cek ya untuk obrolan kita. Masih banyak yang nak ku tanya ke biar pendengar tahu juga ya. Siap, Mak Cek. Nian boneka bagus ini memulai usahanya dan bisa jadi dengan apa yang disampaikan oleh Cek Tevan kakek jadi inspirasi juga untuk Benar, para benar. pelaku usaha lainnya Iya. ataupun masyarakat lain yang mungkin pengen buka usaha dengan peluang yang ada tadi, walaupun tidak punya hobi tertentu yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual ataupun punya nilai jual ya. Betul. Jadi yang penting ada kemauan Cek ya. Benar. Oke. Iyalah sahabat budaya, tetap di sini di obrolan UMKM Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
Yalah sahabat budaya di mana berada, terima kasih masih bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih dalam obrolan UMKM mengenai memulai usaha tidak harus dari hobi dengan narasumber kita ada Cek Tevan Gianni Mubarak ya. Mubarak atau Mubarak bacanya nih? Mubarak. Mubarak ya. Iya, owner Boneka Bagus. Nah, untuk kantor dari owner Boneka Bagus ini di mana nih? Iya, kantornya? kalau kantor gitu di Pusri Sako. Oh di Pusri Iya. ya. Dan untuk toko-tokonya di mana nih? Nah, kalau kita memang karena memang tidak main di Sikoan ya, jadi memang kita tidak ada boneka yang available atau tersedia, jadi memang ini by order. Karena judulnya kita nih custom. Iya, jadi kita lebih nitik berat ke kita jualannya ke instansi ataupun juga ke perusahaan. Menawarkan barangnya ya. Benar, iya. Jadi tidak buka toko boneka khusus yang besar itu tidak ya. Benar, Jadi tidak. menawarkan barang itu sesuai dengan pesanan ya. Betul. Nah, karena gini, kalau dari aku dewek, Cek, Iya. ya kita berpikiran kos kan pasti kalau usaha kan enggak pajak lagi. Oh, pokoknya coba dulu. Kalau jadi kita fokus ke mana yang memang pasar kita. Jadi karena kita memang tidak do main di Sikoan, yo dan kita jenguk pasar di Palembang juga toko-toko boneka di mana sih ada kayak gitu. Ada paling Siko dua lah. Iya. Kalau untuk sekarang kan, kalau dulu mungkin masih banyak nian. Makanya kita tidak fokus lagi untuk kesatuan. Itu Cek. Jadi lebih ke menawarkan barang ini ke perusahaan, Betul. langsung ke konsumennya ya, dan juga sesuai dengan order ataupun jumlah yang dipesan ya. Benar Cek. Nah, kalau untuk perkembangan dari usaha Boneka Bagus ini Dewe, Cek Tevan tergabung dengan pelaku usaha apa nih di bawah ini pemerintah? Iya, jadi Bina sebenarnya pemerintah misalnya. ada banyak yang memang komunitas lah, yang kebetulan aku pelok. Ada yang pertama itu UKM Nusantara, di mana Ayah Ruda ya, yang jadi ketuanya. Nah, kok lagi ada namanya komunitas TDA, tangan di atas. Jadi, TDA, tangan di atas namanya ya. iya. Itu yang tergabung di komunitas ini cuman pelaku boneka be, usaha boneka be atau yang lain-lain dicampur? Dicampur. Bergabung ya. Iya, dicampur. Jadi segala jenis usaha bisa masuk di komunitas itu, Cek. Dan dengan bergabungnya di komunitas dua komunitas tadi ya, untuk pengembangan usaha Boneka Bagus ini apa yang diperoleh dengan bergabung itu, misalnya keuntungannya, misalnya. Iya, kadang kita nih berpikir ketika kita nak gabung komunitas itu kan kita pengen ada langsung timbal balik langsung ke kitanya. Maunya ya. Benar. Tapi yo kalau dari aku pribadi sih yo kita lurusin mindsetnya dulu. Paling tidak kita dapat jejaringnya dulu. Jadi kawan baru, ya mana tahu kan lokanya ada. Tapi Siapa yang jelas tahu pacak memperluas pemasaran, dah ya. Iya, Cek. Nah, yang kedua yang pastinya kita gali ilmu dari wong-wong yang memang sudah punya usaha duluan walaupun tidak sejenis sama kita. Jadi Dan kebetulan mereka juga lah sukses juga ya. benar Cek. Jadi itulah makanya yo kita harus melok lah yang namanya komunitas. Jadi ketika kita memang lagi ngerasa down kan, ada kalanya pasti usaha Ya, lah biasa kesepinya usaha nih kan. Ya kita butuh lingkungan yang nguat ke kita, yang satu pikiran. Ya kalau lingkungan kita istilahnya tuh bukan usaha, ya otomatis Nggak caknya nyambung, tutup Bray. bae lah kayak Iya, gitu. langsung be, tutup Iya. be dah, tidak nyambung deh. Gampang kan ngomong tutup be dah. Iya benar-benar. Oke. Dan untuk dari dinas instansi terkait, misalnya dari perdagangan, dari koperasi, Boneka Bagus ini melo dah? Ada Iya. dah? Ikut. Dulu memang sempet dulu itu lebih ke dinas perindustrian sama koperasi kemarin. Tapi memang dari mereka yo minta di bawah
komunitas tertentu kan. Nah makanya dari itu ya aku ikut 2 komunitas itu, Cek, itu Cek. Dan tentunya kan dari dinas perindustrian koperasi perizinan, mereka kan sering gelar pelatihan atau bener, itu bener. ikut gak tuh? Melo Melo, Cek. ya. Dan misalnya ada event-event basar atau ini sering ikut juga? Dulu pernah melo waktu itu. Pernah ya. Iya. Tapi Sekarang? kalau untuk sekarang belum lagi karena itu tadi, Cek. Eh tidak banyak, kalau dari aku pribadi sih memang tidak banyak sesuatu yang pengen yang bisa, bukan pengen ya, yang bisa ditampilkan di situ, Cek, itu. Tapi ya mudah-mudahan Peluang pasarnya ya ndak kate mana? bukan dari segi akunya sih. Oh, dari segi Tewannya. kitonya. Ya udah, jadi untuk sementara belum dulu ke situ, tapi mudah-mudahan untuk tahun ini kita buka lagi untuk coba melok pameran lah minimal, Cek, itu. Dengan adanya berbagai event itu ya, Iya, bener, Cek. memperkenalkan ya Bener. kepada masyarakat ini loh produk dari boneka bagus Iya. ya, yang pacak dibeli dan Bener, menarik ya. Dan terkait dengan usaha ini ada karyawan berapa nih, Cek Dewan? Iya, kalau kita dewe untuk di Palembang itu ada 4. Ada 4 Iya, karyawan pengrajin ya? itu ada 4. Perajinnya ya. Iya, nah jadi memang kita berdaya ke mereka dulu, ngapo cuma 4 gitu kan, wah dikit. Ya memang Iya. kemampuan untuk kapasitas kita di Sumsel ini, ya baru ngebutuhkan untuk 4 uang itu. Nah kalau kita tambah lagi, lo kak rubuh gitu, cak mana bayarnya lagi. Iya, tapi kalau ketika ada pesanan banyak kan kelabakan juga nak memenuhi Iya. targetnya. Bener, nah tapi kan Kendalanya. balik lagi ke kita, ya strateginya sak mano kan, kalau misalkan memang kita lihat nih, kita kan ada history ya minimal setahun ke belakang lah. Berapa pelanggan lama kita, terus ada berapa banyak yang baru. Nah kita bisa memprediksi di tahun berikutnya kan, makanya apakah perlu kita nambah uang lagi, ataukah memang kita minta bantuan ke uang di mana resikonya lebih kecil. Oke. Tapi ketika ada kita butuh bantuan itu ngambil di mana tuh? Tetap, nah karena memang aku belajarnya di Bandung dan sampai sekarang juga masih rekanan baik sama mereka. Terkoneksi dengan mereka Iya, ya. bener. Apalagi untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian timur kan. Jadi kalau untuk di sana ya aku arahin ke Bandung kayak gitu. Tetap di bawah kita juga. Jadi biar kita mikirnya tidak skala lokal lagi, karena kalau untuk kita dewe yang pegang galo-galo Nggak tercover ya. tidak te-handle gitu kan. Bener. Jadi kolaborasi itu harus ada biar bikin kita itu lebih besar. Jadi harus jeli ya. Bener, Ada bener, Cek. strateginya ternyata ya. Iya. Iya. Kenapa tidak buka peluang untuk membina masyarakat di sini jadi pengrajin boneka misalnya? Ada tidak pelatihan-pelatihan tinjuk ke untuk warga misalnya yang berminat, ada yang pengen misalnya? Mungkin suatu saat bisa. Nah, tapi kalau untuk yang 4 uang ini memang kemarin itu tadi Iya. aku ke komunitas-komunitas, jadi aku kasih sampel ke mereka, Cek. Yuk, yang mau buat apa boneka, belajar boneka, ini pasarnya ada. Bisa join ke aku kayak gitu. Nah, ini silakan bongkar, belajar. Kaget kalau misal memang ada yang ditanyain, yuk kita sama-sama belajar sama no. Nah, ya alhasil ya 4 uang itu tadi. Sementara 4 itu ya. Iyo. Iya. Rencana ke depan ada lagi tidak? Nak muka maksudnya pelatihan untuk masyarakat yang berminat. Boleh, kaget kita buka kalau misal memang ada yang berminat, apalagi di Palembang nih masih tabu lah ya untuk Iya. kerajinan boneka. Agak kita sama-sama buka. Bisa. Tabu maksudnya apa? Tidak menjanjikan ya. Yo, bisa aku ngomongin itu. Padahal di Jawa jadi mata pencarian ya. Bener, Bisa saya jadi- bener. Malah ada kampungnya itu tadi malah kan. bisa dibuat kampung ya. Bener, bener. Jadi secara langsung, bukan tidak langsung, bisa membuka peluang kerja. Ya. Iya, bener nih Ancet. Oke, itu yang sebenarnya dipinginkan ya. Cuman Iya. untuk setiap daerah itu beda-beda karakter dan Bener, Cek. masyarakatnya. Bener, ya. bener, bener. Iya. Dan
Cek Tevan, kalau untuk memenuhi selera pasaran, ini cak mana nih dari boneka bagus? Karena kan tidak selamanya buat boneka bentuknya karakternya itu baik ya, harus jeli juga ya. Nah, kalau dari kita dewe kan Cek, karakternya itu memang dari mereka, tapi tetap untuk yang sudah jadi langganan kita, yuk kita kasih masukan. Oh, untuk misalkan tahun depan nih kita saranin untuk desainnya dibagusin yang misalkan apa karakter mukonya itu lebih dikasih gambaran lagi. Nah, kita bantu untuk kasih solusi yang lebih bagusnya sama mana agaknya itu. Tapi memang balik lagi kita sesuaikan sama kondisi keuangan dan permintaan mereka juga. Sesuai ya dengan permintaan dia dan disesuaikan dengan duitnya dah. Bener. Nak bagus tapi nak murah. Nah, akor. Dakor. Oke. Nah, kalau untuk sekarang yang lagi tren boneka apa nih yang lagi disenangi oleh kan anak-anak biasanya seneng ini. Kalau untuk itu dewe sebenarnya aku ndak puluk melo Ice. Kalau untuk yang boneka anak-anak ya kalau dulu terakhir itu ada boneka Tayu kan, terus apa lagi ya? Yang disenangi ini Boba kemarin kan. Nah, itu sih paling kemarin. Oke. Karena memang ya itu tadi kalau untuk produksi yang Cek itu kan Cek harganya itu kan memang murah kalau dibandingkan memang yang Cek ini kan custom. Tapi yo itu tadi kita ada minimal order kalau yang segitu sih paling tidak ribuan. Baru kita ada bisa standarnya dapat berapa pesanannya bisa dapat harga yang segitu kan. Ditawarkan ya. Bener. Dan untuk boneka yang ditawarkan ke pelanggan ini rata-rata diminati oleh kaum ini anak-anak be atau cak mana nih? Iya, jadi kalau instansi sama perusahaan ini biasanya mereka untuk souvenir, Cak. Oh iya. Entah itu mereka ada acara apa seminar atau apa atau juga kemarin itu ada yang event olahraga nasional juga di Palembang ya pakai malah pakai desain yang kita nian nah original memang dari boneka bagus nian ya kita tidak masalah kayak itu kan dan itu untuk pesan lebih khusus kayak gitu harga lah lain lagi dah beda karena khusus dah untuk event tertentu dah ya bener sih karena memang eksklusif kan tidak dijual di mana tempat. Oke. Nah, terkait dengan usaha dari boneka bagus ini dan sudah cukup lama juga ya, dimulai di 2018 ya. Progres ke depan cak mana peluang usaha kau ini menjanjikan atau gimana? Iya. Nah, kalau yang kita jingok kan boneka ini kalau istilah sekarang itu bukan bisnis yang seksi lagi. Maksudnya? Nah, jadi bisnis yang seksi itu maksudnya ini bukan bisnis karakter yang viral lagi. Kalau untuk sekarang kan banyak tuh kalau kemarin tuh ada viral yo batu lah, yo terus bakso apalah gitu kan. Nah, itu viral terus lama-lama habis. Nah, karena kita tahu sesaat ya. Iya, viral itu sesaat kalau kalau bisa kita manfaatinya gitu kan. Tapi kalau misal memang untuk karakter bisnis kita tidak cocok atau memang bisnis kita dewe bukan tipe yang viral, ya sudah jangan dipaksain cek itu. Karena balik lagi, ya inti dari kita nina usaha ini kan nak ada duitnya, nak untung. Iya. Jadi sesuai ke sama apa yang pasar kita pengen. Ya udah, sesimpel itu bae. Jangan dipaksakan. Iya, benar sih. Oke. Nah, kendalanya apa nih dalam mengembangkan usaha boneka bagus ini yang dirasakan nih selama ini sampai sekarang? Iya, jadi karena memang aku mulainya nih dari nol, untuk di awal dulu aku ke Bandung itu memang ndak katik sana dulur lah di sana kan. Jadi emang keliling kemarin selama sebulan itu cari uang yang bisa produksi dan memang di tempat nyonian kan cek. Jadi tidak do tangan kedua tangan ketiga atau cak mano kan. Jadi memang benar-benar ke situ. Dari tangan pertama nih Iya benar cek. Nah dari situlah kita belajar. Nah di situ memang kendala awalnya pada umumnya mereka udah gak ngasih tahu di mana tempatnya. Ya, otomatis
ya kita lah yang cari tahu dewek kan, Cek. Harus berusaha ya. Iya, nah itu kalau di awalnya boneka bagus. Terus untuk di Palembangnya dewek ya tantangan kita memang ya itu tadi. Bisnis ini nih untuk produksi boneka dewek tidak kejingoan. Ya di mana dah Di mana Cek itu kan, Cek. Kalau asa ada orang bertanya dengan aku di mana? Waduh. Usaha boneka nih gitu kan. Jarang-jarang gitu ya. Iya. Nah, itu tadi kita untuk ngedukasi pengrajin nih agak kesulitan dengan mereka nih agak skeptis karena ucapnya susah, ribet buat boneka nih. Iya. Itu kan dibandingkan aku, ya sudahlah yang simpel-simpel buat baju atau buat kerajinan yang sederhana lah. Tas kayak gitu ya. Padahal yo itu tadi kan pasarnya ada Cek. Karena memang ya aku pribadi kalau kita pengen besar yo jangan main di kolam yang kecil gitu kan. Jangan Udah kita tanggung, coba ya. galo kayak itu Cek. Itu Dicoba tadi galo. yo. Jadi itu yang dilakukan juga tantangannya ya. Benar Cek. Oke. Dan ada tidak pengalaman yang tidak menyenangkan selaku pelaku usaha dalam memenuhi pesanan dari pelanggannya nih, misalnya pesan banyak tuh, ada yang komplain gini-gini gitu. Iya. Yang namanya kita usaha nih pasti ada lah yang komplain kan, Cek, yang yang tidak sesuai atau apa. Nah, itu tadi sempat kemarin ada pengalaman yang di mana mereka kesulitan kita sikut lagi juga kalau misalkan usaha boneka custom ini kan kita ke instansi atau juga perusahaan. Menawarkan. Nah, kadang mereka ini yang ngambil keputusan atau yang nentu ke desain ini tidak sikut uang, Cek. Iya banyak ya. Nah, dari situ kemarin ada yang ini bilang sebenarnya sudah kita kasih tahu, Kak, ini yang pegang desain atau orang yang kasih keputusan langsungnya siapa. Nah, kita langsung ke situ baik gitu kan. Jadi enak urusannya ya. Bener, Cek. Jadi ujung-ujungnya kemarin tuh mereka protes, Kak, ini desainnya ngapa tidak sesuai. Jadi atasan kecewa loh. Kan kemarin sudah kita minta siapa yang kasih keputusan langsung dan kita kerjakan ini ya sesuai sama desain yang dipesan ya. Iya, yang mereka kasih kan. Iya. Gitu. Oke. Jadi pernah juga ya terjadi komplain dari pelanggan ya terhadap hasil dari boneka yang dihasilkan itu ya, Cek ya. Oke. Dan untuk pelanggan dari boneka bagus ini selain dari pesanan dari perusahaan, instansi pemerintah itu ya, dari masyarakat ini kalangan mana yang banyak pesan? Iya. Kalau dari masyarakat umum ini biasanya ya sebenarnya lebih ke ini ya, komunitas atau perusahaan kayak misal kalau zaman sekarang itu perusahaan gaming. Ya kemarin kita ada sempat produksi karakter dari boneka mereka kayak itu. Jadi perusahaan game yang lumayan terkenal lah. Bisa ya disediakan ya? Bisa. Sesuai dengan pesanan seperti itu ya, Benar, yang lagi benar, booming. Anak-anak senangnya boneka ini Spider-Man misalnya ya. Bisa. Kalau kayak itu juga bisa. Kalau ada masyarakat yang memang kemarin sempat memang ada yang nak ulang tahun, tapi memang bukan di Palembang. Ya dia minta buatin karakter yang cak ini gitu. Jadi khusus ya, tidak sama dengan yang lain benar. gitu ya. Ya bisa. Bisa juga nerima Bisa, pesanannya Cek. itu ya. Dan itu tentunya memberikan keuntungan tersendiri ya, karena kita mampu memproduksi boneka sesuai dengan pesanan mereka yang tidak ada di pasaran. Benar, Cek. Jadi eksklusif lah. Gerodai. Dan itu tidak terbatas untuk yang ulang tahun, Kalau untuk pernikahan ada tidak? Pernah tidak? Pernikahan sampai sekarang belum ada sih. Siapa tahu ada yang punya ide ya. Iya, mudah-mudahan lah. Kadang kan kalau budak zaman sekarang nih unik-unik, Cek, itu, Cek. Ada yang kadang memang kadonya bukan souvenir biasa lah kan. Kalau yang pasaran kan biasa mangkok ya. Siapa tahu ada yang punya ide. Tapi itulah tinggal nyiapkan budget tidak. Iya, itu tadi balik, Cek. Balik-baliknya ke budgetnya kita. Oke. Tidak terasa kita lah banyak ngobrol ini.
Untuk masyarakat ataupun pendengar dewek mungkin Cek Tevanjani pacak berbagi informasi mengenai mereka yang pengen memulai muka usaha ini ya, Iya. yang ida harus dari hobi. Nah, apa yang nak disampaikan nih? Iya, jadi untuk Mang Cek Bicek yang memang nak buka usaha, apalagi pertama kali, yo saran aku jangan kebanyakan mikir. Ngapo? Karena kalau kebanyakan mikir, ya udah jadi buka usaha. Ya, cuman di Takut. pikiran tuh lah. Iya, Nah, jadi harus tindakan lah, ya, reaksinya deh, takut aksi rugi deh. lah, takut agak cak mano lah. Nah itu kadang, yo ketakutan itulah yang buat kita tuh tidak berhasil. Tidak bergerak ya. Iyo. Jadi ya apalagi yang pertama kali ya coba buka dulu bae dan kalau nak memang minim resiko ya cari memang usaha yang yang tidak ngeluarin apa ya modal yang besar, bisa jadi ya kita jadi reseller atau Itu juga pemula ngambil bisa ke sebagai Iyo, pemula ya, bener reseller Cek. ya. Apalagi ya cak aku juga kan awalnya memang tidak langsung di Palembang kan, di Bandung. Nah Berjalan dulu ke iya, Bandung. yang penting ya. usaha kita jalan dulu ya. Apa kendala yang ada kaget di tengah jalan, yo kita hadapilah. Dan dengan kendala yang ada itu tentunya buat kita jadi berusaha ya untuk Benar, bangkit benar, dan buka jalan selanjutnya. Benar, ya. saya benar. Cek, ya. Nah, kalau untuk Tevanjani Dewe ya selaku pelaku usaha ini tentunya terus nak ngembang ke usahanya tambah besar lagi ya. Dan bisa dikatakan boneka bagus inilah sudah punya pasar Dewe ya. Iya, Dengan artian dia jual bonekanya ini sudah ada pasar Dewe Iya. lah ada apa kaplingan misalnya ya Iya, memenuhi iya, iya. pesanan ataupun dari perusahaan. Iya, Nah, benar, Cik, yang benar. nak muka jalan itu kan susah juga Benar, ya. benar, Cik, benar, Apalagi benar. nak buat mangkat nama kita dah ya. Benar, iya. Karena ketika ada event misalnya perusahaan ini langsung ingat kesini aja Iya, gitu ya. sepakat, Cik. Dan itu rutin ya rata-rata dari perusahaan ketika mereka punya momen-momen tertentu karena Iya. sudah langganan ya. Alhamdulillah ada memang ya dari apa instansi pemerintahan dari pusat juga ada yang udah langganan dari kita, terus dari daerah juga ada gitu. Jadi lah ada pasar dewek kita ya. Iya lah ada pasar dewe. Nah, kalau untuk pengembangan bisnis usaha boneka bagus ini juga dengan pelaku usaha lainnya, kalau menurut Cek Tevan Dewe, perhatian dari pemerintah sampai ini Cak Mano terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di Sumsel ini. Iya, kalau dari pengalaman aku dewe Cek, selama dari ya 2017 lah aku mulai melok untuk apa acara-acara pemerintah, sebenarnya mereka support nian dari pemerintah, malah Dirangkul untuk ya. untuk izin juga dipermudah. Ya kemarin sempet memang aku ngobrol juga sama apa tahun 2000 berapa itu ya, 2019 untuk apa Cak Mano dari pemerintah ke kitonyo kan. Apakah sudah bagus apa sama ya, kalau kulihat dibandingkan sama yang dulu untuk sekarang, pertama pendataan sudah rapi. Terus yang kedua kita memang dikasih info yang benar-benar valid untuk kita usahanya ke depannya apa, dan ke apa yang ngundang untuk pelatihan itu yang itu lagi gitu. Jadi baca di Yomongke sudah bagus ya. Iya. Dan juga ketika ada pelatihan ataupun seminar ataupun event-event lainnya itu apa maksudnya tuh narasumber yang diundang juga ya. Benar-benar. Mentor Memang ya. benar-benar, iya, Memang benar-benar, benar-benar Cak. yang valid ya, yang Benar, berkualitas benar, ya. Cak. Jadi dan terasa benar-benar pacak membantu para pelaku usaha ini untuk ngembang ke usaha ini Iya, ya. benar. Oke lah. Iyalah kita lah ada di akhir perbincangan kita di obrolan UMKM siang hari ini. Ada yang nak disampaikan harapannya selaku pelaku usaha, terutama di usaha boneka bagus ini. Tapi aku tadi lupa nanya. Boneka bagus nih idenya dari siapa? Ini namanya usahanya. Ngembek dari mana nih? Kalau idenya sebenarnya dari ide usahanya dari wong tua sebenarnya. Jadi cobalah ngapo dak buat sikok maskot yang Palembang nian. Makanya dulu aku buat pas Asian Games itu
maskot iwak belido. Nah dari situ, nah untuk namanya dewe, yo aku cari yang memang simple, yang Mudah gampang diingat dijingo ya. uang. Yo itu baik sih. Karena bagus wong Palembang nih bagus ini kan Bagus lain juga. dah ya. Bagus tuh lah. Kata boneka jahat nih. Oke, ya harapannya tadi apa Cek? Ya harapannya ya mudah-mudahan untuk usaha di Palembang ya, apalagi memang untuk kerajinan di Palembang nih sebenarnya banyak potensinya, tapi memang belum berani keluar ke nasional lah. Oh, Yo jangan takut untuk ngembang ke Saing ya. usaha, apalagi dengan kemampuan dewe. Oh aku nih caknya jualan di Palembang nih lah, jangan gitu. Yo kita tidak tahu kesempatan kita ada di mana kan, cek kita nemuin berlian nyuit kita itu ada di mana. Yo kalau tidak kita coba ya tidak tahu. benar-benar ya. Jadi jangan ragu dah ya. Jangan ragu. Oke lah. Yalah Cek Tevan, makasih sudah Paca hadir ya. Siap, ngobrol sama-sama, Cek. di dialog UMKM kita siang hari ini dengan topik yaitu memulai usaha tidak harus dari hobi dan gunakan kesempatan yang ada Cek ya. Oke. Dan sahabat budaya, sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya edisi hari ini Jumat 2 Februari 2024. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Cek Tevan Giani tadi, owner Boneka Bagus ya, Baca jadi inspirasi bagi kita galo-galo yang pengen buka usaha. Jangan cuma dipikir ingat juga aku jadi omongan Cek Tevan ya. Jangan cuma dipikiran, langsung bergerak ya. Jangan ragu-ragu. Oke, tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.